Halo, selamat pagi. Kali ini saya akan membahas tentang proposal usaha pisang goreng Pontianak, makanan khas daerah cita rasa baru. Pertama-tama saya akan menjelaskan daftar isinya terlebih dahulu. Yang pertama adalah business overview yang berisikan tentang latar belakang, visi, misi dan tujuan, struktur organisasi, logo perusahaan. Yang kedua ada analisis usaha. Di dalam analisis usaha ini ada dua, yaitu marketing mix dan manajemen produksi. Di dalam marketing mix ini terdapat produk, price, place, promotion, people, process, physical, evidence, dan political power. Yang kedua ada manajemen produksi. Di dalam manajemen produksi ini terdapat kegiatan produksi, penggunaan bahan baku, daftar peralatan yang dibutuhkan, perlengkapan lain, biaya operasional, dan proses pembuatan. Yang ketiga ada analisis pasar yang berisikan tentang SWOT. Di dalam SWOT ini terdiri dari kekuatan, kekurangan, dan juga ancaman. Lalu yang keempat ada perhitungan keuangan. Perhitungan keuangan ini terdiri dari break-even analysis, balance sheet, estimasi pengeluaran, menetapkan harga jual, dan estimasi laba. Dan ini adalah salah satu usahawan yang menginspirasi kami, yaitu Bob Sadino. Bob Sadino pernah berkata bahwa bisnis itu hanya modal dengkul. Bahkan jika Anda tidak punya dengkul, pinjamlah dengkul orang lain. Our company. Pisang goreng Pontianak ini merupakan salah satu ikon yang populer di Pontianak yang ditujukan untuk wisatawan yang berkunjung ke sana. Keistimewaan dari produk ini yaitu terdapat pada kemasan yang membungkus pisang goreng itu dan juga bentuknya yang seperti kipas tangan. Lalu saya akan menjelaskan tentang yang pertama, business overview. Di dalam business overview ini ya, terdapat problem dan solution. Pertama, problem kami adalah kesulitan dalam memilih kualitas pisang yang baik dan bagus untuk diolah. Yang kedua, solusi kami adalah memilih kualitas pisang yang terbaik, yang fresh dan tanpa bahan kimia. Dan perkenalkan, nama saya Raffi Rabani. Saya nomor 30 di kelas 12 IPS 1. Dan ini adalah grup saya atau tim saya. Yang pertama ada Aurelia Zebika Putri sebagai direktur, dan Yunis Nistik sebagai akunting, Ayu Tirsa Devi sebagai produksi, dan saya sendiri Raffi Rabani sebagai marketing. Visi, misi, dan tujuan, yaitu yang pertama, visinya adalah memanfaatkan dan meningkatkan hasil olahan buah pisang menjadi lebih menarik, inovatif, dan bervariasi, sehingga meningkatkan nilai jual dan bisa diterima di kalangan masyarakat. Setelah itu ada misi. Misi kita adalah membuat pisang goreng dengan mengutamakan dalam hal apapun, baik pelayanan maupun penyajian. Yang kedua adalah misi adalah membangun semangat berwirausaha di era pandemi. Dan yang ketiga adalah meningkatkan cita rasa baru pada pisang goreng agar dapat bersaing dengan aneka jajanan lainnya. Setelah itu ada tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk lebih memperkenalkan makanan khas daerah yang tidak banyak dijumpai di daerah lain. Yang kedua adalah untuk memperkenalkan makanan khas daerah agar lebih dikenal banyak orang, terutama wisatawan asing. Kedua ada analisis usaha. Di dalam analisis usaha ini ada dua, yaitu yang pertama marketing mix dan yang pertama marketing mix. Marketing mix ini berisi tentang produk, price, place, promotion, people opinion, proses, physical evidence, productivity, and of quality. Dan juga ada political power. Setelah itu yang kedua ada manajemen produksi. Di dalam manajemen produksi ini terdapat kegiatan produksi, penggunaan bahan baku, daftar peralatan yang dibutuhkan. Habis itu ada daftar peralatan lain, biaya operasional, dan proses pembuatan. Setelah itu ada marketing mix. Marketing mix. Produk kami adalah pisang goreng Pontianak, dan peralatan yang kami gunakan yaitu wajan, spatula, mangkok, sendok, dan pisau. Bahan-bahan yang kami gunakan untuk membuatnya adalah yang pertama, membuat bahan-bahan untuk pisang gorengnya yaitu tepung serbaguna, minyak goreng, garam, air matang, pisang kepok matang, tepung beras, dan gula halus. Untuk remesan sendiri itu bahan-bahannya adalah tepung sagu, tepung beras, air matang, kuning telur, garam, gula merah halus, dan baking powder. Yaitu proses yang selanjutnya adalah proses pembuatannya. Cara membuat kremesannya itu pertama
Campur tepung beras, tepung sagu dan garam, tambahkan kuning telur, lalu aduk, tambahkan gula merah, lalu aduk lagi, lalu tuangkan air perlahan-lahan ke dalam adonan sambil diaduk, aduk sampai adonan tepung menyatu rata, lalu sisihkan. Setelah itu, cara membuat pisang goreng Pontianak crispy. Yang pertama, panaskan minyak goreng di wajan, tuangkan 1 sendok sayur adonan kremes, biarkan mengembang dan membentuk lembaran di atas permukaan minyak goreng. Lalu setelah itu celupkan 1 potong pisang goreng ke dalam adonan celup, lalu kemudian letakkan pisang di tengah adonan kremes yang mengembang tadi. Setelah itu, lipat adonan kremes sampai menutup pisang, bisa berbentuk persegi. Cara melipatnya menyerupai cara melipat amplop. Yang terakhir, goreng sampai pisang goreng berwarna kuning kecoklatan dan matang. Angkat dan tiriskan. Our service. Yang pertama adalah produk. Produk kami adalah pisang goreng Pontianak dengan ciri khas kremesan yang gurih. Yang kedua ada price. Harga sendiri 2 pieces pisang goreng Pontianak ini berharga 10.000 itu tanpa topping. Kalau per box itu adalah 10.000 yang isinya ada 8 pieces dengan topping. Tempat atau place dijual di lingkungan area sekolah dan rumah. Yang selanjutnya adalah positioning. Pisang goreng dengan cita rasa manis dan topping yang beragam sebagai pengganti besar. Lalu yang terakhir ada promosi. Di promosi ini ada 2, yaitu yang pertama segmentasi dan target pasar. Segmentasi tersebut adalah secara pasar kami menjual di kalangan anak-anak yang memang menyukai gorengan dan makanan manis untuk dijadikan cemilan. Yang kedua ada target pasar. Kami mentargetkan di area Denpasar Selatan dan lebih spesifiknya di Sasetan. Yang pertama, kami memiliki sifat ada 3 sifat. Yang pertama adalah pantang menyerah, tidak mudah menyerah dalam segala rintangan apapun yang dimiliki. Yang kedua, percaya diri, sikap yakin terhadap kemampuan diri sendiri terhadap pencapaian keinginan dan harapan. Lalu yang terakhir ada kepemimpinan, pemimpin bagi diri dan usahanya. Our process. Hari pertama, kami akan mulai membeli alat dan bahan yang diperlukan di pasar dan toko kue. Hari kedua, kami melakukan percobaan pertama dalam membuat pisang goreng Pontianak. Hari ketiga, kami akan memulai memasarkan produk pertama kami di sekitaran Sasetan. Dan hari keempat, kami melakukan pemasaran melalui media sosial. Political evidence. Kami menggunakan kemasan ramah lingkungan karena pemerintah di Bali membuat peraturan itu agar masyarakat lebih mengurangi penggunaan plastik. Lalu kami memiliki lokasi yang strategis dengan cara menentukan lokasi yang pas untuk membuka usaha. Proses produksi. Yang pertama adalah membeli bahan-bahan yang diperlukan. Yang kedua, melakukan perencanaan sebelum produksi. Yang ketiga adalah melakukan produksi untuk pertama kalinya. Dan yang keempat adalah melakukan pengemasan dan siap untuk dipasarkan. Setelah itu ada manajemen produksi. Yang pertama ada pisang kepok, banyaknya ada 10 dan harga satuannya ada 1.000. Harga satuannya adalah Rp1.000. Yang kedua ada minyak goreng dengan minyak goreng 1 liter harganya 10.000. Tepung terigu banyaknya 125 gram, harga satuannya 20.000. Air matang 250 ml, harga satuannya 10.000. Tepung sagu 240 gram, harga satuannya 12.000. Tepung beras 45 gram, harga satuannya 10.000. Telur 2 butir, harga satuannya 2.000 dan jumlahnya 4.000. Dan terakhir gula merah banyaknya 20 gram, harga satuannya 5.000, jumlahnya juga 5.000. Dan total semuanya adalah 72.000. Peralatan. Kami menggunakan yang pertama wajan dengan jumlahnya 1, spatulanya 1, mangkoknya ada 2, sendoknya ada 2, dan pisaunya ada 1. Totalnya ada 7 peralatan. Biaya operasional. Yang pertama ada transportasi dengan jumlah biaya operasionalnya adalah 30.000, gasnya 20.000, airnya 25.000, dan totalnya adalah 75.000. Perlengkapan lainnya. Yang pertama ada kemasan, banyaknya 5 buah, harga satunya 2.000 dan jumlahnya 10.000. Toppingnya ada 3 rasa, yang lalu harga satuannya 10.000 dan jumlahnya 30.000. Stiker logo ada 6 buah, harga satuannya 500, jumlahnya ada 3.000, totalnya adalah 33.000. Yang ketiga ada analisis pasar, analisis SWOT.
Yang pertama ada kekuatan. Kami memiliki media sosial untuk tempat promosi, mempunyai banyak varian rasa, harga yang terjangkau, sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat, menerima pesanan untuk acara. Kelemahannya adalah tidak bertahan lama di beberapa suhu ruangan. Saat sudah dingin tidak terlalu enak karena sudah tidak garing. Lalu selanjutnya ada peluang masyarakat pecinta gorengan dan cemilan. Kebiasaan para konsumen yang mencari cemilan yang bergizi murah dan tentu saja enak. Setelah itu ada ancaman, semakin banyak pesaing dan juga sudah jarang ditemukan. Yang terakhir ada perhitungan keuangan. Menghitung BEP. Yang pertama adalah menghitung BEP. Hitunglah biaya operasional sama dengan 75.000, variabel cost sama dengan bahan baku plus perlengkapan sama dengan 73.000 plus 33.000 sama dengan 106.000. Harga penjualannya sama dengan 4.000 plus laba sama dengan 3.620 plus 10% sama dengan 4.000. Kontribusi per unit sama dengan harga jual per unit plus harga variabel per unit sama dengan 4.000 dikurang 3.620 sama dengan 380. Menghitung BEP per unit. Biaya tetap atau harga per unit dikurang variabel per unit sama dengan 106.000 dalam kurung 4.000 dikurang 2.000 sama dengan 106.000 dibagi 2.000 sama dengan 53. Setelah itu ada harga. Tentukan harga. Biaya tetap atau kontribusi margin per unit atau harga per unit sama dengan 106.000 atau 4.000 dikurang 3.620 dalam kurung dibagi 4.000. 106.000 dibagi 380 dibagi 4.000 sama dengan 106.000 dibagi 0,095 sama dengan 111.578. Estimasi pengeluarannya adalah biaya bahan baku plus perlengkapan plus biaya operasional sama dengan 73.000 plus 33.000 plus 75.000 sama dengan 178.000. Menetapkan harga jual. Harga sekali produksi sama dengan 50. Harga sekali produksi plus biaya operasional sama dengan 106.000 plus 75.000 sama dengan 181.000. Total biaya sekali produksi atau jumlah produksi adalah 181 dibagi 50 sama dengan 3.620.000. Harga jual 3.620 plus 10% 3.982 per biji atau 4.000-nya per biji. Estimasi laba sama dengan 50 produk dikali 4.000 sama dengan 125.000. Estimasi persentase laba 10%. Modal dibagi laba 10% dibagi modal dikali 100% sama dengan 2.000 dibagi 150.000 dikali 100% sama dengan 1,33%. Awesome word. Gagal itu makanan sehari-hari, itu biasa. Yang penting bagaimana menyikapinya. Evaluasi, bangkit, gagal lagi, bangkit lagi. Itu adalah kata-kata dari Khairul Tanjung. Terima kasih untuk penonton penjelasan tentang proposal kami. Kalau misalnya Anda ingin membeli produk kami, silakan kontak email saya ataupun nomor saya di layar ini. Dan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.